Jadi ceritanya kenapa aku pakai kateter karena waktu hari pertama aku tuh lahiran, aku tuh nggak bisa buang air kecil. Nggak bisa tuh welcome to my YouTube channel Jumarni. Jadi kita kali ini mau sharing ya. Aku mau sharing ketika aku tuh pakai kateter dan apakah sebenarnya bisa untuk lepas dari kateter. Jadi kejadiannya tuh ketika hamil anak pertama ya, hamil anak pertama dan memang itu pengalaman pertama kali aku lahiran normal alhamdulillahnya. Dan sebenarnya aku selalu yakin bahwa setiap apa yang Allah kasih pasti Allah kembalikan juga sebagaimana semula jadinya gitu. Tapi namanya juga manusia ya penuh kekhawatiran. Jadi aku tuh coba searching-searching, nyari-nyari bisa bisa kembali nggak sih kalau misalnya orang tuh nggak bisa pipis dengan normal. Jadi ceritanya kenapa aku pakai kateter karena waktu hari pertama aku tuh lahiran, aku tuh nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air kecil, ngeden malah pup gitu kan. Justru malah sakit gitu kan. Terus juga di bawah perut dekat kantung kemih itu agak sakit juga karena mungkin tertampung gitu kan. Jadi besoknya ketika aku nggak bisa pipis, buang air kecil, akhirnya aku di kateter. Qadarullahnya keluar 2 liter. Jadi 1,5 liter itu penuh dan diganti lagi sampai 2 liter. Jadi kepenuhan gitu karena nggak pipis setelah setelah lahiran. Harusnya sih dipaksa katanya, tapi kan aku udah coba paksa tapi memang jahitan belum kering dan juga haid masih bukan haid, nifas masih jalan terus dan juga harus pipis gitu. Jadi kayak agak kesusahan dan memang ini pelajaran buat teman-teman yang kalau misalnya kalian tuh dalam keadaan hamil perbanyak minum air putih. Itu memang karena aku tuh nggak suka minum air putih ya selama apa namanya pas dari mau pembukaan itu karena namanya juga sakit ya jadi kita nggak kepikiran minum terus enggak. Tapi memang waktu itu aku alternatifnya tuh minum air degan kayak gitu. Jadi prosesiku tuh memang lama ya ketika lahiran teman-teman. Salah satunya tuh ketika gini, misal tanggal waktu itu aku lahirannya pas pemilu tanggal 14 ya, tanggal 14, 13 zuhur tuh udah pecah ketuban, pas aku mau sholat zuhur. Nah, coba dipaksain sholat, setelah sholat tuh ngucur lagi tuh ketubannya. Terus tuh qadarullahnya, padahal paginya tuh udah ngecek karena aku udah ngerasa mules-mules gitu, gitu kan. Kemudian setelah itu aku udah kita udah ke bidan gitu kan. Ternyata em, belum pembukaan sama sekali. Oh my god, padahal udah pecah ketuban. Jadi disuruh tunggu 6 jam gitu kan kalau misalnya belum belum ada prosesi apa pembukaan berarti harus disesar kayak gitu. Tapi qadarullahnya 5 jam berjalan, 6 jam dicek sudah pembukaan 3 alhamdulillah. Jadi coba dicek lagi per 2 jam 2 jam, 2 jam dicek naik pembukaan 5 gitu gitu terus. Jadi tapi itu berlangsung sampai 12 jam lebih dan itu baru pembukaan 9. Jadi belum sempurna. Nah, karena belum ada udah pembukaan 9 tapi belum nongol adanya padahal udah di bawah. Jadi kayak selalu dicek lah ininya apa namanya denyut jantungnya abang waktu itu. Nah, qadarullahnya aku harus dirujuk karena nggak nongol tadi, dirujuk ke rumah sakit. Ya alhamdulillah bisa di ini BPJS karena sudah menjelang pembukaan ini. Karena kelamaan bisa sampai 13 jam. Nah, itu kan 12 jam jam 12 siang aku udah pecah ketuban, jam 12-an tuh belum keluar gitu kan. Jadi kayak udah dehidrasi gitu kan, udah capek juga, udah apa kontraksi-kontraksi gitu udah naik turun nafas kayak gitu. Alhamdulillahnya juga pas jam-jam 2 itu karena bidannya gemes ya aku tuh belum keluar-keluar apa anaknya gitu. Jadi didorong dari atas, dari bawah ada yang nyambut sambil digunting gitu. Masya Allah. Jadi perjuangan untuk lahiran tuh kupikir mudah cuma sekedar ngeden-ngeden gitu aja tapi ternyata memang antara pertaruhan antara hidup dan mati. Ada yang relate nggak sih? Boleh komen ya teman-teman. Jadi memang qadarullahnya dan tidak hanya sekedar sampai situ aja eh aku nggak bisa pipis dan drama perkateteran tuh juga ada awalnya apa training kateter gitu training kateter lepas tutup gitu lepas tutup pakai karet gitu kan tapi 2 hari training kateter hari ketiganya dibuka ternyata aku nggak bisa pipis spontan lagi jadi harusnya spontan kan dan ada parameternya gitulah milih-milihnya mungkin next video aku jelasin gimana sih parameternya dikatakan pipis itu normal kayak gitu. Terus qadarullah sampai 3 mingguan aku tuh pakai kateter. Bayangin nifas belum selesai, jahitan belum kering, harus pakai kateter, belum lagi aku ambeien teman-teman. Jadi kayak berlipat-lipat banget untuk
ketidaknyamanannya, belum lagi aku harus mengasihi juga gitu kan. Jadi